Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Salam berkemajuan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang istimewa pada hari ini. Ibunda kita, Ibu Haji Elo Al-Bugis MAG. Beliau adalah merupakan Ketua PWA DKI Aisyah DKI Jakarta. Nah, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan mengulik tentang makna kurban Ibu ya. Nah, untuk itu maka ada beberapa pertanyaan Ibu Elo ya, para pemirsa semuanya. Mohon untuk bisa kita bersama-sama berdiskusi. Yang pertama kali Ibu Elo, barangkali Ibu bisa memberikan memberikan tausiah atau memberikan makna terhadap Aidul Kurban dan hikmahnya Ibu, terutama bagi para pemirsa perempuan seluruh Aisyah di Indonesia dan juga DKI Jakarta. Monggo Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih kepada Profesor Yuni yang sudah membersamai kami pada hari ini. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha ya. Hari Raya Idul Adha itu nanti identik dengan kurban ya, penyembelihan hewan kurban. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, berbicara tentang ibadah kurban. Ibadah kurban itu berkurban itu adalah merupakan salah satu ibadah yang dikaitkan dengan Hari Raya Idul Adha. Kalau kita sudah memasuki Hari Raya Idul Adha, terus kita terbayang tentang penyembelihan hewan kurban gitu ya. Tradisi berkurban itu adalah memang sudah menjadi suatu tradisi yang sangat baik, yang selalu dilaksanakan oleh umat Islam pada Hari Raya Idul Adha. Nah, sebelum kita memasuki atau kami memberikan penjelasan tentang berkurban itu sendiri. Kurban itu sebenarnya dari bahasa Arab ya, dari bahasa Arab. Kalau kita lihat secara etimologi atau secara bahasa, kurban itu berasal dari kata karuba, yang artinya dekat, begitu ya, dekat. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, berkurban itu adalah usaha seseorang untuk melakukan pendekatan takarrub ilallah, pendekatan pada Allah dengan cara menyembelihan hewan kurban yang sudah tentu dilaksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam gitu. Dalam banget ya Bu Elo ya. Jadi ya. penyembelihan hewan kurban ya, yang dengan ketentuan ada umurnya dan segala macam itu ya. Nah, penyembelihan hewan kurban itu adalah maksudkan untuk upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, saya kira begitu. Jadi itu dilakukan pada waktu setahun sekali pada Hari Raya Idul Adha. Nah, Hari Raya Idul Adha itu sendiri merupakan ajaran yang penuh dengan makna, syarat dengan sejarah ya. Sedangkan tuntunan daripada berkurban itu sendiri ada di dalam salah satu ayat di dalam surat Al-Kautsar ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bahwa sungguhnya Allah mengatakan kami telah memberi kepada kalian serba banyak, nikmat yang serba banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhan dan berkurbanlah gitu. Kemudian dalam satu hadis Nabi bersabda, man kana lahu sa'atun walam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan, kesanggupan, kemudian dia tidak berkurban, maka jangan sekali-sekali dia mendekati mushola kami, seperti itu. Jadi itu seperti semacam penegasan dari Nabi, apabila umat Islam dalam hal ini orang berislam atau umat Nabi Muhammad SAW mempunyai kelapangan, kemampuan
punya kesanggupan untuk berkurban, hendaklah dia berkurban seperti itu. Iya. Saya kira Jadi gitu. tadi saya ada kata-kata mampu, Ya. Bu Haji, Ya. Bunda ya. Ya. Kira-kira apa artinya mampu ini bagi kita? Kadang-kadang kan orang ada yang walaupun hartanya banyak tapi Ya. kata-kata tidak mampu bisa Ya. dan seterusnya. Monggo, Ibu. Ya, dalam pengertian mampu ini ada juga orang yang dia sengaja untuk setahun ke depan itu menabung, begitu ya, menabung untuk berkurban. Walaupun memang berkurban itu adalah hukumnya bukan wajib, hukumnya adalah sunnah muakkad. Kalau menurut Imam Syafi'i itu sunnah muakkad, sunnah tapi sangat dianjurkan oleh Nabi. Makanya di dalam hadis itu Nabi mengatakan kalau punya kemampuan, punya kesanggupan, ada uang, tapi tidak mau berkurban, jangan sekali-sekali dia mendekati mushola kami. Jadi seperti apa ya, Nabi memberikan penekanan ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kemampuan di sini bukan berarti orang yang harus punya banyak uang, seperti itu. Jadi pokoknya itu tadi saya gambarkan, ada orang sampai melakukan apa ya, kegiatan menabung itu untuk kurban itu. Karena kurban itu adalah tujuannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah. Seperti itu. Sangat dalam. Iya, sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian mungkin kita perbincangan juga karena kita sama-sama perempuan Iya, baik. bagi Aisyah gitu ya. Kira-kira perspektif bagi perempuan tentang kurban itu bagaimana? Baik. Kalau selama ini kalau kita berbicara tentang kurban atau hari raya Idul Adha kemudian terkait di dalam masalah kurban, yang diangkat dalam masalah ini adalah kisah Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail alaihissalam, gitu ya. Kita tahu sejarah ya, kurban ini berasal bersumber dari kisah Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, dan sebenarnya dalam hal ini Siti Hajar juga punya peranan dalam hal ini, tapi itu sering dilupakan. Peran perempuan dalam hal ini Siti Hajar sebagai istri Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibu dari Nabi Ismail alaihissalam itu yang sering dilupakan. Begitu pula tentang Siti Sarah, istri dari Nabi Ibrahim juga, istri pertama dari Nabi Ibrahim, dan Siti Hajar adalah istri kedua. Padahal mereka berdua ini punya peran, punya kontribusi di dalam persoalan kurban ini. Ya, kita lihat misalnya sejarah Nabi Ibrahim. Timbulnya kurban ini dari sejarah Nabi Ibrahim pertama ya. Kita tahu ketika Nabi Ibrahim itu umur 100 tahun. Beliau itu belum mempunyai keturunan. Kemudian Nabi Ibrahim itu diberikan hadiah seorang budak dari Raja Mesir, yaitu Hajar namanya. Tapi atas persetujuan Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, kemudian Hajar dinikahkan oleh Nabi Ibrahim. Dengan tujuan Siti Sarah ini supaya Nabi Ibrahim memperoleh keturunan. Itu diabadikan di dalam surat As-Saffat ya. Surat As-Saffat ayat 99 sampai 103 kalau saya tidak salah, cerita tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan Siti Hajar dan Siti Sarah itu. Qala inni rabbi dhahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim itu selalu bermunajat kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah supaya diberikan keturunan. Rabbi habli minas solihin, doa. Wa basyarnahu bigulamin halim, kata Allah gitu kan. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah anugerahkan kepada aku hamba yang soleh. Kemudian wa basyarnahu bigulamin halim, kami memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan memberikan keturunan kepada Nabi Ismail yang sangat patuh soleh. Tapi itu kebagian hanya sebentar, karena ketika Nabi Ismail masih kecil, itu Allah memberitakan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Nabi Ismail ke satu lembah. Itu Allah abadikan dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kata Nabi, ya Allah, sesungguhnya aku tempatkan keturunanku Siti Hajar Nabi Ismail biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Gitu. Iya, sangat tandus luar biasa. Nah,
Sampai ketika Nabi Ibrahim meletakkan Siti Hajar itu, Siti Hajar, kemudian beliau pergi meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi. Kata Hajar, "Ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Kata Nabi Ibrahim, "Ya, ini perintah Allah." Sudah, Siti Hajar tidak bisa tidak protes lagi karena beliau pasrah. Tapi bagaimana yang tidak pernah diungkapkan oleh setiap atau mubalik ketika menjelaskan tentang kurban, bagaimana peran Hajar dalam hal ini. Hajar bersusah payah ketika perbekalan habis, dia lari antara Bukit Safa dan Marwah mencari itu, dan itu diabadikan menjadi salah satu manasik rukun haji kan, sa'i itu. Itu adalah perjuangan Hajar. Kalau Hajar tidak berusaha untuk bagaimana bertahan hidup gitu ya, memelihara Ismail, mungkin tidak akan terjadi namanya peristiwa penyembelihan itu. Dan itu sering dilupakan itu. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fandur madza tara." Aku bermimpi aku menjamili, bagaimana pendapatmu? "Ya abatif al matu marusata juduni insyaallah minas sabirin" di As-Saffat ayat 102 itu. Lakukan, kata Ismail kepada Ibrahim. Mudah-mudahan ayah hendak mendapatkan aku orang yang sabar. Nah, Ismail sampai jadi seperti itu, anak yang masih berumur 7 tahun, tapi sudah memiliki kepatuhan, kepasrahan kepada Allah, itu karena siapa? Karena Hajar. Saya Mbak Yuni merinding. Dan itu sering terlupakan itu. Bagaimana perjuangan Hajar. Perjuangannya, pengorbanannya, membesarkan Ismail seorang diri di padang yang tandus, nggak ada makanan. Sehingga Ismail menjadi anak yang patuh, yang saleh, pasrah kepada Allah. Itu perjuangan Hajar. Seperti itu. Belum lagi, bagaimana dengan Sarah? Sarah punya peran juga dalam peristiwa, tapi itu tidak diungkap. Jadi dalam perspektif perempuan seperti itu. Seakan perempuan-perempuan itu dihilangkan. Sarah itu perannya ketika Raja Mesir menghadiahkan kepada Ibrahim Hajar sebagai budak. Sarah mengusulkan kepada Ibrahim supaya menikahi Hajar. Coba Mbak Yuni bayangkan, seorang perempuan terhadap lelaki yang dicintainya, ya. Berat kan itu, Mbak? Kita merelakan suami kita yang kita cintai itu menikahi perempuan lain. Itu pengorbanan Sarah. Nah, dengan itu satu. Yang kedua, dia bersedia di madu. Siti Sarah bersedia di madu. Yang ketiga, pengorbanan Sarah, dengannya dinikahkan Hajar itu oleh Nabiullah Ibrahim, otomatis Hajar itu menjadi bebas dari perbudakan. Artinya tadinya kan budak dia, ya, seperti itu. Jadi itu sebenarnya kontribusi Siti Sarah, kemudian Hajar. Ada satu lagi. Ketika si Raja Mesir itu dia punya istri banyak. Nah, ketika ditanya, Sarah itu adalah perempuan tercantik pada waktu itu dalam sejarah kalau kita baca. Ketika ditanya, siapa ini Sarah? Nabi Ibrahim menyampaikan pada Sarah supaya mengaku bahwa Sarah itu adalah saudaranya Ibrahim, bukan istrinya. Karena kalau nanti dikatakan istrinya, takut diambil oleh Raja Mesir itu dijadikan selirnya atau istrinya. Itu ada 3 hal pengorbanan Siti Sarah dalam hal ini, luar biasa. Peran perempuan. Jadi Sarah, Hajar itu punya kontribusi. Tapi selama ini kita lihat kalau dalam peristiwa kurban yang dimunculkan hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan kalau kita telusuri lagi tentang ada satu, tapi saya pernah baca dalam tulisan bahwa Hajarlah yang mengasah pisau itu untuk sampai tajam supaya ketika menyembelih Ismail itu tidak sakit. Itu bagaimana pengorbanan seorang ibu seperti itu. Karena sayangnya, kasih sayangnya. Dan sebelumnya itu digoda oleh syaitan ketika Ibrahim membawa Ismail menuju ke tempat penyembelihan. Ya itu. Syaitan itu datang kepada Hajar. Kamu kok asik duduk-duduk sini Hajar.
itu anakmu begitu gagah yang kamu asuh selama ini, itu mau disembelih. Hajar udah tahu itu sebenarnya. Terus Hajar, begitu gagah, masa kamu rela begitu yang selama ini kamu rindukan, kemudian sudah besar, ini udah gagah, mau di itu kamu biarin. Oh, itu dilempar itu. Jadi Jamratul Aqabah, Ula Aqabah, dan itu adalah peristiwa sebenarnya dari Hajar, kemudian Ibnu Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, seperti itu. Saya kira gitu. Ya, salam dari Aisyah DKI Jakarta, para pemirsa semuanya. Kita mendengarkan ya peran daripada seorang perempuan yang Hajar atau Sarah di dalam proses kurban ini. Kemudian kita juga sedang melakukan bagi yang sedang berhaji, tentu saja sedang melaksanakan persiapan untuk Armina. Jadi rukun haji di mana kita semua akan dikumpulkan ya, Ibu Elo ya, untuk di padang Arafah dan lain-lain. Barangkali sedikit semangat itu mungkin bisa dikembangkan lagi untuk saudara-saudara kita yang sedang berhaji di sana, sedang melakukan persiapan wukuf dan lain-lain. Ya, baik. Nabi Rasulullah SAW dalam salah satu hadis mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah itu salah satu rukun haji. Bagi yang tidak melaksanakan wukuf berarti hajinya tidak sah. Kemudian kalau yang bagi sudah kesana kan kita lihat ada batas-batas. Pemerintah Arab Saudi mengatakan bidaya Arafah begitu. Jangan sampai jamaah itu berwukuf di luar batas Arafah sehingga menyebabkan nanti hajinya tidak sah, seperti itu ya. Dengan demikian ketika saudara-saudara kita kaum muslimat dari seluruh penjuru dunia sedang melaksanakan wukuf di Arafah sana, yang dimulai dari tergelincirnya matahari sampai terbenam matahari. Nah, dikala mereka wukuf, kita di sini juga disunahkan oleh Nabi untuk melaksanakan puasa. Dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isumu yauma Arafah yukaffiru sanataini madiyataini wa lalu dan yang akan datang. Berpuasalah kalian pada puasa Arafah. Jadi ketika saudara-saudara kita sedang melaksanakan wukuf di Arafah, kita juga di sini melaksanakan puasa. Ya, Insya Allah besok Selasa. Dengan demikian bahwa ketika mereka di sana berjuang gitu ya, untuk karena itu hari Arafah adalah hari yang Insya Allah Allah menerima ampunan seluruh hamba di sana. Makanya kita di sini juga disunahkan untuk puasa supaya kita juga mendapat keistimewaan yang Allah siapkan di bulan haji ini pada hari Arafah itu. Jadi haji itu adalah diibaratkan Arafah, ketika orang wukuf kita di sini puasa. Nah, itu adalah merupakan salah satu bentuk takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga mungkin selama ini kita puasa, tapi jangan hanya puasa terus kita sibuk macam-macam, tapi mungkin kita sibuk juga berzikir, kita sibuk dengan sedekah dan amalan-amalan soleh yang lain seperti itu. Saya kira gitu. Jadi alhamdulillah para pemirsa, kita mendapatkan pencerahan yang banyak sekali ya. Apa artinya ketaatan, dedikasi, kemudian sedekah. Insya Allah besok kita akan melakukan saum Arafah, Insya Allah. Insya Allah besok Selasa, dan kita akan melaksanakan sholat Idul Adha hari Rabu, dan apapun nanti kita akan juga hari tasrik untuk 11 berkorban, baik kambing ataupun sapi, sesuai dengan kewajiban kita sebagai salah satu sunnah kepada kita. Dan insya Allah tadi Bu Elo sudah menjelaskan apa kata-kata mampu di dalam proses untuk kita. Semoga kita selalu istiqomah di dalam proses beribadah, dan juga Idul Kurban ini tentu saja memberikan makna yang besar bagi seorang perempuan, terutama di Aisyah. Baik, salam pertemuan dari Aisyah BBA DKI Jakarta. Semoga kita semua dimudahkan di dalam proses apapun untuk Aisyah, dan sebagai Aisyah tentu saja perlu militansi di dalam proses kita untuk menjalankan perintah Allah.
Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.